Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sumrah channel yang meriah, mendidik ria atau happy. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala pada masa pandemi kali ini yang menjadi masalah global. Begitupun kita di Indonesia, pandemi Covid-19 masih menjadi persoalan kita bersama. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan tentang pemberhentian Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman yang dibacakan hari ini oleh DKPP tentang pemecatannya sebagai Ketua KPU RI periode atau masa jabatan 2017 sampai tahun 2022. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan atau bahas bersama, atau setidaknya menganalisis dari persoalan ini karena trending topik di berbagai media terkait dengan pemecatan Ketua KPU RI yang heboh hari ini yang dibacakan oleh DKPP. Yang pertama, kita ingin melihat dulu kronologis daripada pemecatan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa awal dari pemecatan Ketua KPU RI Arief Budiman adalah berdasarkan hasil laporan yang masuk atau pengaduan yang masuk ke DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan dalam pemeriksaannya ternyata Arief Budiman terbukti melanggar kode etik sebagai Ketua KPU RI. Yang pertama, melanggar kode etik ini berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang ada. Ketua KPU RI Arief Budiman yang diberhentikan yang pertama karena ikut terlibat atau melanggar kode etik berkaitan dengan tugas dan fungsi atau jabatan yang diemban sebagai Ketua KPU tidak bisa dijaga. Dalam kasus pertama yaitu Komisioner KPU Epi Nopida Ginting Manik diberhentikan karena ada kasus pelanggaran yang terjadi pada kasus pemilu tahun 2019 lalu di Kalimantan Barat terkait dengan suara pileg ya di wilayah Kalimantan Barat tahun 2019 lalu, dan diberhentikan melalui DKPP yaitu melalui keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tertanggal 18 Maret tahun 2020. Kemudian disusul lagi dengan keputusan Presiden nomor 34 tahun 2020 tentang pemecatan yang bersangkutan. Nah, dinamika selanjutnya ialah yang bersangkutan Epi Nopida Ginting Manik ini tidak terima dengan pemecatan dirinya, baik melalui keputusan DKPP maupun melalui keputusan Presiden nomor 34 tahun 2020. Akhirnya yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 April tahun 2020. Selang beberapa lama, tanggal 24 Juli tahun 2020, hasil putusan pengadilan atau gugatan daripada yang bersangkutan dimenangkan oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam salah satu amar putusannya memerintahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencabut keputusan Kepres yang dikeluarkannya dalam hal pemecatan yang bersangkutan tersebut. Nah, pada tanggal 24 Agustus tahun 2020 dengan dinamika yang panjang, maka yang bersangkutan kembali lagi aktif sebagai anggota komisioner KPU RI yang berdasarkan keputusan Ketua KPU Arief Budiman mengangkat kembali atau mengaktifkan kembali menjadi komisioner KPU. Nah, ini yang menjadi akar persoalan tersebut, sehingga ada yang melaporkan Ketua Arief Budiman akhirnya diproses di KPP, yang kemudian hasil musyawarah, hasil sidang, kemudian penilaian bukti-bukti yang ada, pemeriksaan saksi-saksi, sehingga pada tanggal 13 Januari tahun 2021 dibacakan keputusan yang mengadili Ketua KPU dengan amar putusan, yaitu memberikan peringatan
kelas terakhir, kemudian juga memberhentikan Arief Budiman menjadi Ketua KPU RI sejak putusan dibacakan. Nah, itulah kronologis atau sekelumit persoalan terkait pemecatan Ketua KPU RI Arief Budiman. Sebagaimana kita ketahui di pemilu 2019 lalu sangat dinamis dan sangat kompleks ya, karena pemilu dilaksanakan secara bersamaan, yaitu Pilpres kemudian Pileg dilaksanakan secara bersamaan, sehingga ini sebagaimana kita ketahui bersama terjadi juga berbagai dinamika demokrasi yang terjadi, ada pelanggaran-pelanggaran, kemudian sampai dengan ada sengketa Pilpres, bahkan Pileg juga sangat banyak. Dengan dinamika yang terjadi pemilu tahun 2019 lalu, tentu harapan rakyat kepada penyelenggara pemilu masih besar ya. Tetapi dengan kondisi terjadinya dinamika yang akhir ini terjadi pemecatan Ketua KPU, justru rakyat berpikir berbeda, penyelenggara kok seperti ini kejadiannya atau dinamikanya. Tentu ini sungguh disayangkan dengan perilaku daripada penyelenggara ya, dalam artian bahwa seharusnya penyelenggara yang baik, yang adil dan jujur itu harus tetap dilaksanakan atau diperlihatkan kepada masyarakat. Nah, ini harapan kita sebagai masyarakat sebetulnya. Kemudian ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita cermati bersama dalam keputusan DKPP terkait dengan pemecatan Ketua KPU Arief Budiman tanggal 13 Januari 2021 ini. Pertama, tentu sebagai penyelenggara negara dalam hal ini pemilu memiliki beban dan tanggung jawab yang besar. Begitupun lembaga yang lain seperti Bawaslu. Nah, tapi kerap kali terjadi perbedaan pendapat, tidak dipungkiri antara KPU dengan Bawaslu terkait tupoksinya, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas. Namun dalam praktiknya atau implementasinya sering sekali kita menemukan perbedaan pendapat yang justru kontraproduktif atau tidak produktif menurut masyarakat. Tetapi ini tentu harus menjadi pembelajaran kita di masa yang akan datang, yaitu baik pilkada, pileg dan pilpres untuk selanjutnya, untuk tidak terjadi lagi hal-hal yang semacam ini. Ada asumsi yang mengatakan antara komisioner KPU dengan anggota di KPP ini ada kepentingan tertentu di balik peran masing-masing. Tetapi saya tidak fokus ke situ. Saya ingin melihat persoalan ini tegak lurus, dalam artian kita harus melihat secara objektif persoalan yang terjadi belakangan ini, yaitu pemecatannya. Yang pertama, barangkali Ketua KPU RI Arief Budiman tidak bisa memposisikan dirinya sebagai pejabat publik dengan sebagai kerabat, teman dan kawan dalam dunia pekerjaan. Nah, ini seringkali kalau dicampur adukkan atau di-mix antara hubungan sebagai pejabat, sebagai kawan dan sahabat dalam pekerjaan ini, justru akan mendatangkan masalah-masalah tertentu di internal atau di lingkungan kerja maupun di proporsi yang diemban. Pasal yang disangkakan atau yang dilanggar oleh Ketua KPU Arief Budiman yaitu Kode Etik nomor 2 ya tahun 2017, Kode Etik DKPP yaitu nomor 2 tahun 2017 itu melanggar beberapa pasal karena diketahui atau terbukti mendampingi, menemani Epi Nopida dalam kasus gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga pada saat itu juga dia sebagai ketua KPU namun menemani Epi Nopida Manik ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkaranya atau gugatannya, sehingga ini menjadi sorotan. Bagaimanapun sebagai pejabat publik seharusnya tidak mencampur adukan urusan persahabatan atau pertemanan di dunia pekerjaan. Apalagi dia sebagai ketua seharusnya harus bisa menjaga kode etik tersebut. Nah, sehingga yang saya katakan bahwa menjadi poin Anda harus kita bisa membedakan diri kita sebagai pejabat publik dalam satu profesi
tidak mencampur adukan dengan urusan pertemanan atau persahabatan dalam urusan yang lain, sehingga kita tidak bisa bisa membedakan diri kita dengan posisi yang sebenarnya dari profesi yang kita ambil. Kemudian yang kedua adalah diperlukan integritas. Integritas yang saya maksud adalah sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tentu KPU atau sebagai ketua KPU memiliki banyak sekali tanggung jawab, seperti yang kita ketahui ada tugas dan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 sampai dengan pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Salah satu poin kewajiban komisioner KPU atau KPU yaitu menjalankan keputusan DKPP, yaitu terdapat dalam pasal 14 huruf M Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, ini ada korelasi dengan kasus dipecatnya sebagai ketua KPU. Pada bagian terakhir ini saya ingin sampaikan bahwa rakyat Indonesia masih berharap banyak kepada KPU untuk sebagai garda terdepan penyelenggara pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga ke depan pembelajaran ini harus dijadikan sebagai batu loncatan bagi komisioner KPU yang baru nanti maupun yang masih aktif, kemudian juga untuk Bawaslu untuk lebih bisa membangun kerjasama yang baik, sinergitas yang baik dengan KPU, sehingga benar-benar pesta demokrasi kita berjalan dengan damai, adil, dan transparan, kemudian berintegritas dalam menentukan kepala daerah maupun pemimpin-pemimpin legislatif lainnya di masa yang akan datang. Demikian dulu konten ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.